Ulah mereka yang mengubah negeri Baldah Thaibah menjadi musnah. Laqad kana li syaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wasimali. Kulu min rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thaibatu wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saba adalah nama raja-raja negeri Yaman dan juga nama penduduknya. Dan Tababi'ah, jamak Tubba, nama julukan Raja Yaman, berasal dari keturunan mereka. Balkis, teman wanita Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk salah seorang dari raja-raja negeri Yaman. Dahulu kala mereka hidup berlimpah dengan kenikmatan dan kesenangan di negeri mereka. Kehidupan mereka sangat menyenangkan dan rezeki mereka berlimpah, begitu pula tanam-tanaman dan buah-buahannya. Kemudian Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul yang memerintahkan kepada mereka agar memakan rezeki Allah dan bersyukur kepadanya dengan cara mengesahkan dan menyembahnya. Mereka tetap disuruh oleh para rasul selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Tetapi mereka berpaling dari apa yang diperintahkan oleh para rasul kepada mereka. Akhirnya mereka diazab dengan didatangkan kepada mereka banjir besar yang memporak-porandakan seluruh negeri. Penyebab hancurnya bendungan tersebut adalah karena ulah tikus. Dalam suatu periode mereka orang-orang Sabah menjaga bendungannya dengan kucing-kucing liar. Tetapi setelah takdir tiba, tikus-tikus itu dapat mengalahkan kucing-kucing penjaga bendungan tersebut. Akhirnya tikus-tikus itu masuk ke daerah bendungan dan melubanginya sehingga bendungan mereka ambruk dan banjir menimpa mereka. Tikus-tikus itu melubangi pondasi bendungan tersebut hingga bendungan itu tidak mempunyai akar pondasi lagi dan labil. Ketika tiba musim penghujan, datanglah banjir kiriman, lalu menghantam bendungan itu hingga roboh. Akhirnya air bah melanda bagian yang terendah dari lembah dan memporak-porandakan semua bangunan, merusak semua pohon yang ada di hadapannya, serta menghancurkan semua yang dilandanya. Akhirnya air surut dan tidak lagi menyuplai perairan pepohonan yang ada di kedua sisi bukit tersebut, hingga semua pepohonan kering dan mati. Kemudian pepohonan yang berbuah lagi indah dan hijau itu sesudah banjir tidak ada lagi dan berubah. Pohon pengganti yang terbaik dari pepohonan tersebut adalah pohon sider, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Demikian nasib kedua kebun yang indah itu. Sebelumnya buah-buahannya sangat subur, indah dipandang mata, rimbun dan airnya mengalir. Kemudian diganti dengan pohon arok, tarpa dan sider yang semuanya berduri dan sedikit buahnya. Demikian itu karena ulah mereka yang kafir, mempersekutukan Allah serta mendustakan perkara yang hak, lalu memilih jalan yang batil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujaji ilal kafura. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kami hukum mereka disebabkan kekafiran mereka. Sebuah peradaban tanpa keimanan ibarat bendungan yang pondasinya keropos, pada saatnya akan jatuh dengan sendirinya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura dhahiratan wa qadarna fiha syai'a siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Allah menceritakan apa yang diperoleh mereka berupa kenikmatan, kemewahan hidup, kesenangan, negeri yang makmur, tempat-tempat yang aman, dan kota-kota yang saling berdekatan satu sama lainnya yang dipenuhi oleh pepohonan, tanam-tanaman dan hasil buah-buahan yang melimpah ruah, sehingga orang yang mengadakan perjalanan di antara mereka tidak perlu membawa bekal makanan dan air minum. Bahkan dimanapun ia turun istirahat, pasti ia menjumpai air dan buah-buahan. Ia dapat pula beristirahat siang hari di suatu kota, lalu menginap di kota lainnya menurut kondisi dan keadaan yang diperlukan dalam perjalanan.
Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.